Halo semua, perkenalkan aku Triana Umi Cahyati dengan NIM 230408300035. Pada video ini, aku akan membahas mengenai fenomena alam yaitu hujan es. Jadi, apa saja sih hal-hal yang berkaitan dengan hujan es? Yuk disimak penjelasannya. What else do you want me to do? Go home 10 minutes early. I'll feel guilty, alright? I went head on just for your car. I said come home because the door's open. But Kirimin kan nanti ya. Nah, sebenarnya apa itu hujan es? Hujan es adalah fenomena cuaca yang terjadi ketika es kecil atau besar jatuh dari awan dalam bentuk butiran es yang keras. Proses terjadinya hujan es dimulai saat tetesan air di awan mengalami pembekuan sebagian atau seluruhnya saat melalui lapisan udara yang sangat dingin di atas permukaan bumi. Hujan es bisa bervariasi dalam ukuran, dari butiran es kecil seukuran biji jagung hingga butiran besar sebesar bola golf. Hujan es dapat menjadi ancaman bagi properti dan keamanan manusia karena bisa merusak tanaman, kendaraan, atap bangunan, serta menyebabkan cedera jika terkena. Dalam beberapa kasus, hujan es dapat terjadi dalam keadaan yang sangat ekstrim, seperti badai hujan es yang melibatkan butiran es besar yang disertai dengan angin kencang dan petir. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hujan es? Yang pertama, yaitu faktor kelembapan udara. Kelembapan udara adalah salah satu faktor kunci dalam pembentukan hujan es. Untuk terjadinya hujan es, udara di bawah awan harus cukup lembab sehingga memungkinkan terbentuknya tetesan air yang cukup banyak. Faktor yang kedua, yaitu suhu udara. Suhu udara memainkan peran penting dalam proses pembentukan hujan es. Di atas awan, udara harus cukup dingin sehingga ketika tetesan air naik ke ketinggian yang cukup tinggi, suhu tersebut bisa turun di bawah titik beku, yaitu 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Ini memungkinkan tetesan air untuk membeku dan menjadi butiran es. Faktor yang ketiga yaitu konveksi udara. Konveksi adalah proses pengangkatan udara hangat ke atas. Ini bisa terjadi karena pemanasan permukaan bumi yang menyebabkan udara di sekitarnya menjadi lebih hangat dan naik ke atas. Konveksi membantu tetesan air untuk naik ke ketinggian yang cukup untuk mengalami pembekuan. Faktor yang keempat yaitu jenis awan. Tidak semua jenis awan bisa menghasilkan hujan es. Awan cumulonimbus adalah contoh yang umum terkait dengan hujan es, terutama dalam kondisi badai petir yang intens. Awan jenis ini memiliki ketinggian yang mencapai lapisan atmosfer yang sangat dingin di atasnya, yang memungkinkan terjadinya pembekuan tetesan air menjadi es. Faktor yang kelima yaitu proses pembekuan.
proses pembekuan tetesan air menjadi butiran es bisa terjadi melalui beberapa mekanisme. Salah satunya adalah pengembunan langsung, di mana tetesan air langsung membeku saat mencapai suhu di bawah titik beku. Mekanisme lain adalah super pendinginan, di mana tetesan air tetap cair meskipun suhunya sudah di bawah titik beku, tetapi bisa membeku dengan cepat jika ada inti pembekuan yang tersedia. Kemudian faktor yang keenam adalah pertumbuhan butiran es. Nah, setelah terbentuk sebagai butiran es, partikel ini dapat tumbuh lebih besar dengan menangkap tetesan air yang lebih kecil di sekitarnya, yang disebut akresi. Proses ini bisa membuat butiran es semakin besar dan berat sehingga akhirnya jatuh ke bumi. Nah, bagaimana ya hujan es dapat terjadi? Hujan es dapat terjadi setelah melalui beberapa tahap. Yang pertama, proses pembekuan di awan. Hujan es dimulai ketika tetesan air di dalam awan mengalami pendinginan mendadak dan berubah menjadi kristal es. Proses ini dapat terjadi ketika udara di dalam awan mencapai suhu di bawah titik beku air, yaitu 0 derajat Celcius. Tetesan air yang membeku dapat berasal dari uap air yang mengembun atau dari udara hangat yang terangkat ke atas oleh proses konveksi atmosfer. Ketika tetesan air mencapai suhu yang sangat rendah, atom-atom air mulai membentuk struktur kristal es. Yang kedua yaitu awan yang tepat. Untuk terbentuknya hujan es, diperlukan jenis awan yang bisa mencapai ketinggian yang cukup tinggi dan memiliki kondisi suhu yang sangat dingin di atasnya. Awan cumulonimbus seringkali terkait dengan hujan es, terutama dalam konteks badai petir. Awan jenis ini memiliki kemampuan untuk mencapai ketinggian yang mencapai lapisan atmosfer yang cukup dingin, yang penting untuk proses pembentukan kristal es. Yang ketiga, yaitu perbedaan suhu di berbagai tingkat atmosfer. Nah, di atas awan, atmosfer terdiri dari lapisan-lapisan udara dengan suhu yang berbeda-beda. Di puncak awan, udara umumnya sangat dingin, bahkan di bawah titik beku, yaitu 0 derajat Celcius. Sementara di bawah awan, suhu bisa lebih hangat. Ketika tetesan air naik ke atas dan mencapai lapisan udara yang sangat dingin, tetesan air tersebut mengalami pembekuan dan berubah menjadi kristal es. Perbedaan suhu ini sangat penting karena memungkinkan proses pendinginan tetesan air menjadi kristal es. Yang keempat, yaitu proses pembentukan butiran es. Jadi, setelah tetesan air membeku menjadi kristal es di dalam awan, butiran es terus tumbuh dengan menangkap tetesan air yang lebih kecil di sekitarnya. Proses ini dapat melalui mekanisme pengembunan langsung, di mana tetesan air langsung membeku saat mereka bertemu dengan kristal es yang sudah ada, atau melalui mekanisme super dingin di mana tetesan air tetap cair meskipun suhunya sudah di bawah titik beku, sampai mereka akhirnya membeku saat terkena kristal es yang ada. Yang kelima, yaitu akumulasi butiran es. Seiring waktu, butiran es yang terbentuk dapat tumbuh menjadi lebih besar dan lebih berat. Mereka melakukan ini dengan menangkap tetesan air yang lebih kecil di sekitar mereka, yang kemudian membeku dan menambah ukuran butiran es tersebut. Proses ini dapat menghasilkan butiran es yang bervariasi ukurannya, dari sekecil biji jagung hingga sebesar bola golf, atau bahkan lebih besar, tergantung pada kondisi atmosfer saat itu. Kemudian yang keenam dan yang terakhir, gravitasi dan turbulensi. Ketika butiran es mencapai ukuran yang cukup besar dan beratnya sudah cukup untuk mengatasi gaya angin di dalam awan, mereka mulai jatuh ke bawah karena pengaruh gravitasi. Selama proses jatuh ini, terjadi turbulensi di dalam awan yang mempengaruhi pergerakan butiran es. Turbulensi ini dapat mempengaruhi arah dan kecepatan jatuhnya butiran es, menciptakan pola-pola gerakan yang kompleks di dalam awan. Interaksi antara butiran es yang jatuh dan udara di sekitarnya juga dapat menciptakan pola angin vertikal yang lebih kompleks di dalam awan, mempengaruhi distribusi hujan es di permukaan bumi. Dari terjadinya hujan es, kira-kira apa saja sih dampak yang bisa kita rasakan? Yang pertama, yaitu kerusakan pada properti. Nah, butiran es yang jatuh dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada properti, seperti kerusakan atap bangunan, kaca jendela, dan kendaraan.
butiran es yang lebih besar bahkan bisa merusak struktur bangunan yang lebih besar. Yang kedua, yaitu gangguan transportasi. Hujan es dapat menyebabkan jalan menjadi licin dan sulit dilalui, baik untuk kendaraan bermotor maupun pejalan kaki. Ini dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang serius dan gangguan pada layanan transportasi umum. Yang ketiga, yaitu gangguan listrik. Hujan es bisa menimbun dan membebani kabel listrik dan pohon-pohon di sekitarnya dengan lapisan es yang tebal. Hal ini dapat menyebabkan patahnya kabel listrik, terutama jika butiran es besar atau es tebal jatuh mengakibatkan pemadaman listrik yang luas. Kemudian yang keempat, yaitu kerusakan pada tanaman. Tanaman pertanian dan taman bisa rusak karena tertimbun oleh lapisan es yang berat atau tergores oleh butiran es yang jatuh dengan kecepatan tinggi. Ini dapat mengganggu hasil panen dan kesehatan tanaman secara keseluruhan. Yang kelima, yaitu ancaman terhadap kesehatan. Hujan es yang intens dengan butiran es besar dapat menjadi ancaman bagi kesehatan manusia. Misalnya, jika terkena langsung, butiran es dapat menyebabkan luka fisik. Selain itu, kondisi cuaca yang ekstrim juga dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan, terutama bagi mereka yang rentan terhadap perubahan suhu dan cuaca. Yang keenam, yaitu kerusakan pada hewan dan satwa liar. Hujan es juga dapat berdampak buruk pada satwa liar dan hewan ternak. Mereka bisa kesulitan mencari makanan atau bertahan hidup di lingkungan yang tertutup es. Yang ketujuh dan yang terakhir, yaitu dampak ekonomi. Dampak-dampak di atas, seperti kerusakan properti, gangguan transportasi, dan gangguan listrik, dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan bisnis di daerah terkena hujan es. Nah, sepertinya sampai sini aja ya pembahasan terkait dengan fenomena hujan es. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih.